Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Yuni Susianisi, aku dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini aku mau sedikit sharing nih mengenai bagaimana keadaan laut kita sekarang ini. Sebelumnya kamu udah tahu belum nih mengenai apa itu lautan? Pasti sudah tahu kan? Nah, lautan adalah ekosistem yang paling besar ada di bumi. Ekosistem di laut yaitu 71% lebih besar dibandingkan dari di daratan. Laut dapat berfungsi sebagai pengatur suhu di bumi, yaitu mampu membawa udara panas dari khatulistiwa menuju ke kutub. Begitu juga sebaliknya, sehingga suhu udara di bumi akan menjadi lebih seimbang. Para ilmuwan memperkirakan bahwa untuk menjaga ikan dan tumbuhan di laut, 30% dari lautan itu perlu untuk dilindungi. Namun laut kita saat ini hanya memiliki perlindungan sebesar kurang dari 3%. Wilayah laut yang dilindungi dapat memberikan tempat berlindung yang aman di lautan untuk segala jenis tanaman dan makhluk laut, mulai dari ikan kecil, plankton, hingga hewan mamalia laut besar lainnya. Makhluk laut tersebut juga dapat membantu untuk melestarikan penghalang alami seperti terumbu karang, hutan bakau, dan lahan basah, yang mana mereka akan menjaga daerah pesisir agar tidak terendam oleh laut apabila terjadi badai dan kejadian alam lainnya. Namun, akibat ulah dari manusia, alam di laut mulai mengalami kerusakan. Nah, kerusakan tersebut disebabkan paling utama adalah karena manusia yang sering membuang sampah ke lautan. Apakah seberdampak itukah ulah dari manusia yang membuang sampah ke lautan? Mari kita simak cuplikan video yang satu ini. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. Dari cuplikan tadi dapat kita lihat bahwa sampah-sampah plastik dapat mencemari lautan kita dan dimakan oleh ikan, penyu, dan hewan laut lainnya. Sehingga apabila makanan tersebut tertelan, dapat menyebabkan kematian dan menyebabkan timbulnya mikroplastik yang ada di dalam tubuh hewan tersebut. Nah, keseimbangan ekosistem sangat penting untuk kita jaga dengan cara berikut ini. Yang pertama adalah meminimalkan penggunaan kantong plastik dengan menggunakan tas yang dapat digunakan kembali seperti yang berikut ini, menggunakan tas kain. Yang kedua adalah menggunakan angkutan umum untuk mengurangi polusi udara dari emisi kendaraan bermotor. Yang ketiga, menghemat air dan energi. Yang keempat, mendaur ulang plastik dan produk lainnya. Yang kelima adalah mendukung upaya pemerintah untuk menetapkan wilayah laut yang dilindungi di Indonesia. Nah, ada 5 cara nih, semoga kita bisa menerapkan cara tersebut agar laut kita tetap terjaga. Dengan melestarikan alam laut, berarti telah melestarikan setengah dari ekosistem yang ada di bumi, karena laut mewakili separuh
dari seluruh daerah di bumi. Yuk, jaga laut, jaga bumi. Bye-bye.